Oke, kembali lagi di mobile programming. Baik, hari ini kita masuki ke video selanjutnya. Kemarin di video sebelumnya kita rencananya mau mengenalkan bagaimana debugging atau proses running di mobile device-nya kita. Jadi bagi teman-teman yang punya mobile device dengan sistem operasi Android, jadi bisa dihidupkan USB debug-nya. Jadi kalau kalian tahu di USB debug kita bisa cek di. Oke, jadi ini salah satu handphone yang biasa kita gunakan. Jadi kita cari di setting, terus kemudian ada di uh, developer option. Jadi biasanya dia ada di bagian additional setting, terus kemudian developer option. Nah, jadi ini untuk membuat agar di Android Studio ya, itu kedetek jenis HP-nya kita. Jadi di Android Studio sendiri, jadi akan kedetek handphone kita itu apa. Jadi kita tinggal running gininya, program yang kita buat. Nah, misalkan ternyata developer option kita nggak keluar, teman-teman bisa masukkan di bagian, karena beda-beda di setiap handphone. Oke, saya lihat dulu di sini. Additional setting. Terus storage. Jadi kita cari eh, keterangan dari handphonenya atau about. Nah, jadi biasanya di sini kita menekan model ini sebanyak 10 kali ya. Jadi ada proses hmm, eh, kalau nggak salah ini ya serial number atau ini. Pokoknya ada dia menekan 10 kali agar developer optionnya muncul. Bentar. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini kernel device biasanya. Nah, ini ya. Jadi kita cari di handphone kalian itu build number. Jadi build numbernya itu yang ditekan sebanyak 10 kali. Jadi setelah 10 kali dia akan memunculkan eh, opsional sebuah settingan developer option. Jadi karena saya sudah menekan 10 kali, jadi keterangannya adalah no need, you are already a developer. Jadi kamu sudah seorang developer, jadi bisa menggunakan handphone ini. Jadi misalkan saya mau running program kita yang kemarin, jadi di sini kita run. Jadi dia installation di prosesnya. Nah, terus kemudian di sini di handphone kita sudah terinstall. Ada dua, pindah explicit dengan pindah implicit. Jadi kalau yang di X dia masuk ke activity, kalau yang implicit dia akan masuk ke call atau kontak call-nya kita, namun menggunakan eh, parsing data ini, ya gitu. Jadi parsing data yang sudah kita masukkan. Jadi kalau teman-teman buat e-commerce terus kemudian diminta untuk menghubungi WhatsApp atau menghubungi telepon, bisa langsung masuk ke sini. Jadi kurang lebih seperti itu cara dari proses debugging dengan menggunakan handphone. Oke ya, kita kembali lagi di materi kita. Jadi kita ke teks lagi. Oke, jadi sekarang kita akan menggunakan sebuah
pemanggilan dari uh, intent kembali ya. Jadi cuma dia menggunakan yang disebut dengan kelas Puju atau yang lebih dikenal dengan data class. Jadi dia kita akan mengirimkan sebuah intent dengan parse label. Jadi kalau kalian belum kenal yang namanya data class, jadi data class itu dia biasanya kelas yang tidak tergantung dari kelas lainnya. Jadi dia bisa menyimpan dari sebuah variabel atau menyimpan sebuah model data dari suatu objek. Misalkan ada data eh, oh, jadi saya punya nih ya, yang mana mau nggak nulis? Oke. Jadi kita misalkan punya data namanya mahasiswa. Nah, sorry. Jadi kita misalkan punya data mahasiswa. Jadi dia punya mahasiswa itu memiliki data NIM, terus kemudian kelas, terus kemudian kode mata kuliah, atau kita ganti dengan alamat. Nah, jadi kelas mahasiswa ini dia biasanya menyimpan atau bisa kita set atau bisa kita get. Jadi misalnya kita mau set mahasiswa.nim, mahasiswa.kelas, mahasiswa.alamat. Jadi bisa kita set. Jadi ini yang sering dikategorikan menjadi sebuah data kelas. Jadi dia tidak tergantung dari objek lainnya. Oke, jadi kelas si atau yang lebih dikenal dengan Puju ya. Jadi plain old Java object. Jadi lebih dikenal dengan nama Puju. Kalau di singkatannya itu adalah plain old data object. Jadi ini plain old Java object. Itu ya. Jadi itu kurang lebih sebuah data yang bisa kita kirimkan ke dengan menggunakan intent ini ya. Jadi dengan menggunakan intent explicit ini. Jadi kalau di Java sendiri dia sudah bisa memanggil metode setter and getter. Jadi dia bisa ngeset dan ngeget data dari si Pojo itu sendiri. Jadi contohnya misalkan kita punya data mahasiswa tadi, terus kemudian datanya itu kita bisa akses. Jadi kegunaannya apa? Jadi seringkali data ini itu membantu saat aplikasi kita sudah semakin besar atau semakin banyak menggunakan data. Jadi contohnya data kelas ini bisa digunakan untuk melakukan request API ataupun akses ke database dengan menggunakan database lokal mungkin atau SQLite atau bahkan ke database yang lebih besar. Jadi kalau kalian kurang paham dengan data kelas di Java, kita lihat di data kelas. Data class tidak ada mengenai data class. Jadi kalau yang di modeling data itu biasanya kita menggunakan
data class. Nanti kita lihat di pemrogramannya atau di bagian codingnya ya. Jadi yang pertama kita akan membuat sebuah data class. Jadi kita mau buat sebuah kelas ya di gini, di apa namanya, di Android Studio. Lupa saya. Oke ya. Jadi kita masuk ke coding. Jadi di sini teman-teman bisa klik kanan new Java class. Nah, jadi kita buat kelas namanya misalkan mahasiswa. Oke, terus kemudian dia memunculkan kelas mahasiswa. Jadi kita bisa buat bahwa ini adalah sebuah kelas mahasiswa. Jadi isinya apa saja. Jadi misalkan kita mau punya beberapa identitas dari si mahasiswa. Jadi kita punya misalkan dia punya int nim, terus kemudian string nama, terus dia punya string alamat, terus kemudian juga string email. Jadi misalkan dia punya alamat, email, terus kemudian name atau umur. Jadi dia juga punya umur. Jadi itu ya, jadi kita punya public class mahasiswa yang kita bisa panggil. Jadi ada name, umur, nama, alamat, email yang kita bisa set masing-masing mahasiswanya. Nah, setelah kita memasukkan apa namanya variabelnya, jadi oh ya, jadi tipe variabelnya kita pakai yang private. Jadi kita buat dia private. Oke ya, jadi terus kemudian kita akan melakukan set getter and setternya. Jadi agar agar memudahkan kita untuk memanggil beberapa kelas yang kita akan pakai di dalam pemanggilan pemrograman nantinya. Jadi jadi sekarang kita buat, klik kanan, terus kemudian ada generate, kita pakai generate, klik kanan, generate. Nah, jadi kalau kalian teman-teman lihat di sini, di dalam sini ada pilihan constructor, getter, setter, getter and setter, equal hash-co. Jadi kita pilih yang getter and setter. Nah, jadi semua dari getter and setternya ini kita akan pilih. Jadi semua kita tandai. Jadi ini dia harusnya keluar. Jadi dia keluar get. Jadi klik kanan di generate, klik kanan generate di dalam ini ya, dalam kurung ini kita klik kanan generate, terus kemudian kita pilih getter and setter. Dia akan muncul seperti ini. Jadi ini kita akan tandai dengan ransip semua. Jadi kita langsung pilih oke. Nah, jadi langsung dia akan melakukan pembuatan fungsi-fungsi atau metode-metode di dalam
kelas mahasiswa ini. Jadi ya dia punya get name, set name, get umur. Jadi kalau kita mau set umurnya, kita tinggal panggil metode ini. Jadi public. Jadi kita punya function set name, kita punya function get name. Jadi ini mempermudahkan kita untuk nantinya memanggil di activity yang lainnya. Jadi kita tidak buat satu-satu untuk memanggil atau set sebuah string dari atau sebuah integer dari sebuah variabel yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi setelah intentnya kita proses ya, jadi data kelasnya kita proses. Jadi biasanya dari apa ya, dari data ini kan tipenya berbeda-beda tuh, jadi ada string, ada double, terus kemudian ada int tadi juga. Nah, jadi 3 tipe data itu jadi dia memiliki tipe data yang kompleks. Jadi kalau seandainya kita mau buat dia menjadi lebih kompleks, kita harus jadikan dia sebuah array. Jadi makanya di sini kita gunakan yang namanya parse label. Jadi interface yang memungkinkan untuk mengirimkan objek dari satu activity ke activity lain. Jadi karena kita nggak mungkin ngirimin berbeda-beda tipe data ini. Jadi di sini kan ada int, ada name. Jadi bukan array ya. Jadi kalau array kan tinggal kita kirimkan. Jadi kita akan mengirimkan paket ini ya ke activity lainnya dengan menggunakan yang disebut dengan konsep parse label. Nah, jadi dia bisa mengirimkan objek dari satu activity ke activity lain. Nah, objek yang diimplementasikan dengan parse label ini akan memudahkan dalam mengirimkan data dari satu activity ke activity lainnya. Nah, contohnya misalkan si data mahasiswa tadi ya, jadi kita buat bahwa mahasiswa ini dia akan mengimplementasikan, jadi si mahasiswa ini adalah implement parse label, huruf besar, implement parse label ya, parse, kita lihat. Nah, jadi ini interface for class can be read to and restore from parcel. Jadi kayak kalian ngirimin parcel ke sebuah activity lain. Nah, jadi bisa menggunakan parse label ini sendiri. Nah, jadi biasanya dia akan muncul tuh tanda merah nih. Nah, kalian tinggal alt enter dan pilih add parsable. Oke, jadi kita pilih si mahasiswanya ya, kita alt enter. Nah, ini add parse label implementation. Jadi sini dia akan mengimplementasikan. Jadi write to parse label. Jadi dia membuat bahwa ini ada ya. Jadi dia jadiin sebuah array. Nah, jadi itu fungsi dari si parse label itu sendiri. Jadi ada write to parse label, terus kemudian ada protected. Nah, jadi semua yang tadi dia akan memanggil beberapa metode untuk si kelas mahasiswa itu. Jadi sekarang kelas mahasiswa itu sudah bisa kita jadikan parse label dan dapat dikirimkan ke activity lain melalui si intent tadi. Nah, sekarang kita implementasikan ke intent. Jadi kita buat dulu sebuah button di main activity. Jadi di main activity-nya kita kasih button lagi satu. Oke, teksnya kita kasih pindah parse label.
terus kemudian ID-nya bt pindah parse gitu misalkan. bt. Oke ya. Oke, sekarang jadi setelah kita punya button 3 ini ya, pindah parse label. Jadi kita kembali ke main activity-nya, terus kemudian setelah kita masuk ke sini, ingat seperti biasa kita definisikan dulu buttonnya bt underscore pindah parse. Jadi terus kemudian di sini oke, terus dari sini set on click this. Oke, nah setelah itu kita buat else if lagi ya, else if v dot get id-nya itu kalau dia r.id. Nah, oke ya, jadi kita akan mengirimkan data dari ke parse label. Nah, jadi ya kita perlu buat activity-nya untuk menerima datanya. Jadi kita buat activity. Jadi di sini seperti biasa new activity, kita pilih yang empty activity. Terus misalkan kita kasih nama activity-nya adalah parse activity ya. Jadi kita akan mengirimkan yang dari data si mahasiswa ini ke activity ini. Oke, kita finish. Nah, jadi kita misalkan mau buat dari activity si mahasiswa ini masuk ke sini, ke apa namanya, activity yang ke selanjutnya nih, activity si parse. Jadi parse activity ini ya. Di sini di layout. Oke, jadi ini ya. Jadi kita tambahin satu text box. Kita buat satu text view aja. Linear, terus kita kasih text view, terus nanti kita punya ID tv parse. Oke. Terus kemudian di sini kita kenalkan text view-nya di dalam parse activity-nya. Di parse activity kita punya text view, kita kasih nama tv underscore parse. Terus kemudian tv parse sama dengan find r.id.tv parse. .tv tadi apa namanya? Di layout. Jangan isi underscore. Karena dia biar disiplin kita. tv
parse. Oke, jadi kita sudah kenalkan si text view tadi di dalam main activity si parse-nya. Nah, sekarang kita buatkan kode untuk si menerima objek itu. Jadi di parse-nya kita akan tambahkan untuk menerima codingannya. Jadi misalkan kita buat jadi mahasiswa sama dengan mahasiswa. Jadi ini gininya ya, penamaannya, terus kemudian kita pakai get intent get sparse label. Jadi yang ini ya, di mahasiswa ini kita punya sebuah metode pass labelnya. Jadi pass labelnya, jadi kita akan panggil di dalam ini. Oke ya, jadi kita kembali ke sini, kita pakai mahasiswa sama dengan get intent dot get parse label extra. Oke, jadi kita akan memanggil yang kita akan panggil adalah Oke, oh ya, kita perlu membuat sebuah variabel untuk menampung parse labelnya. Jadi kita buat public static final. Jadi untuk kita gabungkan menjadi ke parse labelnya. Jadi kita kasih tipenya string, kita kasih namanya mahasiswa ekstra gitu. Jadi kita kasih inisiasi di awal X mahasiswa. Jadi ya kita, nah terus baru kita panggil di sini mahasiswa ekstra. Jadi agar bisa kita panggil di sini. Nah, baru di sini belum bisa titik koma. Sorry. Nah, barulah di sini kita kasih string tampilan sama dengan kita buat dia misalkan menggabungkan ya. Jadi kita panggil di sini. Jadi misalkan kita punya get name, set name. Nah, jadi kita ambil dari get semuanya. Jadi get name, get umur, get nama, get alamat, get email. Jadi yang pertama misalkan get name. Jadi name mahasiswa adalah, jadi kita panggil dari get name-nya. Jadi plus si mahasiswa dot get name. Jadi setelah kita panggil mahasiswanya, kita panggil lagi untuk biar ada spasi di dalam ininya, kita pakai spasi terus jadi proses di dalamnya ini ya, jadi kembali. Nah, baru kita buat lagi untuk baris baru ya, new line-nya ya. Kita buat email. Nah, jadi nama dulu, nama
namanya kita pakein mahasiswa dot get nama. Jadi si mahasiswa itu garing new line. Jadi terus setelah itu kita dapat nama mahasiswa, kita tambah lagi, kita buat baris baru lagi, garing n. Setelah nama kita punya name umur, kita punya umurnya adalah spasi. Terus kita panggil mahasiswa dot get umur, terus plus titik, baru kita buat garing n kembali. Setelah umur kita punya nama udah, alamat dan email terakhir. Alamat adalah plus mahasiswa dot get alamat. Terus kemudian yang terakhir emailnya adalah plus mahasiswa dot get umur. Ya, jadi bukan get umur, get email. Ya, jadi itu kita sudah memasukkan atau menerima. Nah, jadi yang ini kita akan set. Jadi di tampilan tadi di activity ini kita punya text view. Nah, text view ini akan kita set. Jadi si cv underscore a dot set text tampilan. Nah, itu ya. Jadi kita akan set parsnya kita dengan ini. Nah, jadi setelah kita membuat activity tujuan, kita masukin di intent di main activity-nya. Jadi setelah kita ibaratnya gini ya. Jadi setelah kita proses di sini, dia masuk ke dalam parse-nya. Nah, sebelum di dalam parse, kirim datanya kita saat button itu diklik. Jadi di sini kita akan ngirim datanya di main activity. Jadi saat si ini akan diklik, ya, di sana kan kita nge-get. Nah, di sini kita akan ngesetnya. Jadi di sini mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Oke, jadi kita kalau sudah kita panggil, jadi kita bisa, jadi ini ya, jadi ini sudah kita panggil di dalam objek atau kelas mahasiswa. Jadi tinggal kita definisikan. Nah, jadi misalkan mahasiswa dot set name gitu misalkan. Jadi kita akan set name-nya dengan 1 2 3 4 gitu. Terus kemudian new, terus mahasiswa dot set nama misalkan Johan, terus mahasiswa dot set alamat dan pasar, terus mahasiswa dot set umur 32, terus mahasiswa dot
set name misalkan set email misalkan johanboy@gmail. Oke, jadi semua sudah kita set. Nah, barulah kita masukkan atau kita buat sebuah intent. Jadi kita mau pindah ke activity parse activity. Jadi intent parse activity sama dengan new intent. Kita butuh dua parameter. Jadi yang kita akan pindahkan ke parse activity. Jadi main activity dot this ke parse activity dot class. Jadi sebelum dia start activity kita harus masukkan ininya apa namanya ekstra yang ada di dalam parse activity. Jadi si ekstranya ini X mahasiswanya ini. Jadi di dalam main activity kita buat dia parse dot jadi kita masukkan ke ekstranya dia dot put extra. Jadi yang kita akan panggil adalah si ini. Jadi mahasiswa ekstranya. Jadi koma si mahasiswa sana. Jadi mahasiswa ekstra ini ya. Jadi ini ya. Jadi ini kita akan isikan dengan di parse activity dot mahasiswa ekstra. Jadi yang ini kita akan isi oleh mahasiswa ini yang sudah kita input mahasiswa. Oke, terus barulah kita start activity. Yang kita munculkan adalah parse ya. Oke, jadi kita harusnya sudah bisa running. Di sini errornya, oh ya, ini belum ada constructs-nya. Jadi ini dia akan kita perlu tambahkan construct-nya. Jadi di sini create construct, dia akan ada public mahasiswa. Jadi di main activity-nya dia sudah bisa dijalankan karena dia butuh satu parameter construct-nya di sini. Oke, jadi sekarang kita bisa running. Kita buka Nox terlebih dahulu. Jadi kita akan tambahkan Nox. Oke.
Jadi ini Knox-nya, kita coba running. Ini Samsung. Kita coba running di Knox-nya apakah jalan. Oke, Gradle-nya tidak ada error. Oke, jadi kalau kita klik parse label-nya, nah dia sudah mengirimkan NIM mahasiswa adalah ini bla bla bla, nama Johan, umurnya 32, alamatnya Denpasar. Jadi data ini adalah sebuah kiriman dari di main activity. Jadi dari sini dia mengirimkan data yang akan ditampilkan oleh parse activity ini. Ya, jadi ini ya. Nah, oke. Kenapa dia bisa ada line baru? Karena di sini ada garing n, jadi ada line baru. Terus kemudian dari mana dia mendapatkan data ini? Dari main activity. Nah, jadi logikanya adalah main activity akan mengirimkan data ke parse activity dengan mengambil data atau kelas dari si mahasiswa ini ya. Jadi dia akan ngeset NIM-nya, namanya, umurnya, terus alamatnya dan emailnya, baru dijadikan satu dikirim ke sini ya. Oke ya, jadi itu untuk pertemuan 4. Nah, jadi kita belajar tentang bagaimana mengirimkan intent dengan parse label. Jadi itu ya, bagi kalian yang bisa mencoba, jadi silakan dicoba mengenai intent dengan masih di intent ya. Nah, di pertemuan 5 kita akan belajar bagaimana menampilkan atau membuat tampilan sebuah recycle view. Oke, terima kasih. Salam programming. Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan kalian bisa membuat sebuah aplikasi ke depannya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih.